Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keadaan sehat walafiat, memudahkan semua urusan dunia dan akhirah. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kecintaan kepada sunnah Rasul, dan juga kecintaan untuk menuntut ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat mulia, nikmat yang mungkin banyak dari kalangan kaum muslimin yang belum mendapatkannya. Kita bersyukur, mudah-mudahan syukur kita menambah nikmat-nikmat yang belum diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu dari tingkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu merupakan atau tingkatan yang berkaitan dengan amalan hati, amalul qulub, yaitu tawakal, ya, manzilatut tawakkul. Kita akan menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kemudian diringkas oleh para ulama dalam pembahasan yang begitu sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Nah, tawakkul merupakan salah satu dari tingkatan ibadah yang berkaitan dengan hati. Dan ini sangat erat kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu merupakan sifat ahlul iman. Dan juga Imam Ibnu Qayyim akan menjelaskan tingkatan tawakal yang perlu kita ketahui. Kemudian kita nanti mengevaluasi diri, kita sudah sampai di tingkatan keberapa dari tawakal tersebut. Di antara dalil yang menjelaskan kewajiban untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 23, qala Allah taala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Dan bertawakkallah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan korelasi antara tawakal dengan iman, bahwa keimanan menuntut kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal merupakan sifat orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikun mengatakan kepada mereka, atau orang-orang munafikin mengatakan kepada mereka, innan nas qad jama'u lakum, sungguhnya kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya, qad jama'u lakum, mereka telah bersatu, berkumpul untuk menyerang kalian, ya, untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka.
Yang demikian itu tidak menambah ketakutan para sahabat, bahkan yang demikian itu menambah iman mereka. Semakin yakin bahwa Allah lah tempat memohon pertolongan dan Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memelihara. Wazadahum imanu wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Perkataan orang-orang munafikin yang mengatakan bahwa orang-orang musyrikin telah bersatu berkumpul untuk memerangi kalian, untuk menyerang kalian, maka yang demikian itu hanya menambah keimanan para sahabat, keyakinan mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah, Allah lah yang cukup bagi kami, yang menjaga, yang memelihara, dan dialah Allah ni'mal wakil, zat yang terbaik untuk menjaga, untuk menyelamatkan, untuk memelihara hambanya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini menjelaskan bahwa tawakal merupakan sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis kita menyebut dalam hadis sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifat orang-orang yang mendapat jaminan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, itu 70.000 dari umat Islam ini dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Sifat mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, yang tidak minta bantuan untuk diruqyah kepada orang lain, tidak minta diruqyah oleh orang lain. Wala yatatayyarun, tidak tatayyur, yaitu tidak pesimis dan optimis dengan gerakan kejadian yang dia lihat, yang saksikan di hadapannya. Nah, atau sesuatu yang dia dengar. Kemudian wala yaktawun, tidak menggunakan besi panas dalam media pengobatan. Dan kai ini sesuatu yang kemudian digunakan oleh orang-orang di zaman jahiliyah atau orang Arab untuk pengobatan, dan itu tentunya sangat menyakitkan karena besi panas yang ditempelkan kepada tempat yang sakit. Wala yaktawun, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, kepada Rabb mereka. Jadi inilah yang menjadi pegangan mereka, inilah yang menjadi pegangan di dalam mereka menjalani hidup ini. Kenapa mereka tidak meminta diruqyah? Kenapa mereka tidak pesimis dan optimis dengan kejadian sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar? Dan tidak menggunakan media besi panas dalam pengobatan tadi, karena mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam doa beliau, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa ant an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal ins yamutun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW berdoa, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku hanya berserah diri kepadamu. Wa bika amantu, aku hanya beriman kepadamu. Wa alaika tawakkal, hanya bertawakal kepadamu. Wa ilaika anabtu, dan aku hanya kembali kepadamu. Wa bika khasamtu, dan hanya dengan pertolonganmu, khasamtu, aku berdialog. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik, ya Allah, sungguhnya aku berlindung bi'izzatik, dengan keagunganmu. La ilaha illa ant, tiada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali hanya Engkau, ya Allah. Aku berlindung antudillani, dari kesesatan yang akan menimpa diriku. Antal hayyul ladzi la yamut, sungguh Engkau, ya Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati.
wal jin wal insu yamutun, sementara jin dan manusia semua akan binasa, semua akan mati. Dalam doa ini Rasulullah SAW menjelaskan, wa alaika tawakkaltu, hanya bertawakal kepadamu. Maka tawakal adalah sifat orang beriman, sifat para nabi, dan secara khusus sifat Rasul kita, yaitu mengatakan wa alaika tawakkaltu, hanya aku bertawakal kepadamu ya Allah. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung di pagi hari terbang, ya, untuk mencari rezeki, mencari makanan. Pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali di sore harinya dalam keadaan kenyang. Dia tidak tahu di mana dia akan mendapatkan rezeki tersebut. Yang penting dia berusaha terbang. Ini juga pembelajaran bagi kita bahwa tawakal itu bukannya sekadar kita berserah diri kepada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan rezeki kita, tapi ada usaha sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa tatkala keluar rumah. Di situ ada permohonan keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon hidayah. Berserah diri kepada Allah, berlepas diri dari kekuatan dan daya upaya kita. Bagaimana yang insya Allah kita semua hafal doanya. Begitu keluar rumah kita mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Orang yang mengucapkan doa tersebut begitu keluar rumah, maka akan dikatakan hudit. Katakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqit. Yaqulu syaitan li syaitanin akhar, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Ini doa tatkala kita keluar rumah, setiap saat kita keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah, dan mungkin sebagian lalai dari mengucapkan doa ini. Padahal kalau kita perhatikan kandungan doanya dan bagaimana kebutuhan kita kepada perlindungan Allah, kepada bimbingan Allah, pada petunjuk, maka sungguh kita akan sadar bahwa tatkala kita lalai itulah kerugian yang besar bagi diri kita, dan ancaman, butuh banyak ancaman yang akan kita hadapi dalam perjalanan hidup ini tatkala kita keluar dari rumah kita, pergi suatu tempat untuk menjalani berbagai aktivitas dan kegiatan kita. Jangan lupa mengucapkan doa ini begitu keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Begitu kita mengucapkan doa tersebut, apa yang dikatakan kepada kita? Kufit, hudit, wa kufit, wa wuqit. Bahwa engkau telah mendapatkan hidayah, engkau telah dibimbing, wa kufit, telah dicukupkan. Dicukupkan. Kita keluar, seringkali kita keluar adalah untuk tujuan mencari kebutuhan hidup kita. Bekerja, untuk berkarya, beraktivitas Kufit, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah cukup menjadi menjaga kita. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang cukup menjaga hambanya? Wa wuqit, engkau telah dijaga. Dapatkan hidayah, dicukupkan, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi kebutuhan kita. Tatkala kita keluar rumah pasti ada tujuan. Kemudian banyak ancaman, rintangan yang kita hadapi, gangguan. Nah, kemudian kita mencari sesuatu yang mencukupi kebutuhan hidup kita, diri kita, keluarga, dan anak kita. Dan juga kita berharap agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa ini, bi'idznillah,
seorang hamba akan selamat, dijaga, mendapatkan bimbingan hudit wa kufit wa wukit. Engkau telah diberikan hidayah, telah mendapatkan hidayah, telah dicukupkan ya apa yang menjadi kebutuhan, dan juga telah cukup Allah menjadi penjaga, pemelihara bagi dirimu. Wa wukit, engkau telah dijaga dan berbagai gangguan syaitan manusia dan syaitan jin. Maka syaitan ya berkata kepada temannya yang lain. Apa kata syaitan kepada syaitan yang lain? Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wukil. Bagaimana lagi engkau, bagaimana lagi Anda ya untuk bisa menyesatkan, mengganggu seseorang yang telah mendapatkan hidayah, yang telah dicukupkan atau dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini doa ya begitu penting dalam kehidupan kita, terutama tatkala kita keluar rumah. Ini di antara dari dalil yang menjelaskan kewajiban kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpulannya adalah tawakal adalah hal yang sangat erat kaitannya dengan iman, dan kita diperintahkan untuk bertawakal. Bertawakal yaitu kita bergantung, berserah diri kepada Allah ya, dan keyakinan bahwa Allah lah yang hanya bisa menjaga, memelihara, dan kita sama sekali tidak memiliki daya dan upaya. Berlepas diri ya dari daya dan upaya kita, berserah diri kepada Allah dengan ya hati, jiwa, raga kita, dan seluruh ya apa yang kita miliki, fisik dan psikis ya, jiwa dan raga kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha. Para pemirsa ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya kedudukan tawakal di dalam agama Islam ini. Kata beliau, at-tawakkul nisfud din wa nisfuhu tsani al-inabah. Ya. Tawakal itu adalah nisfud din, separuh dari agama. Dan separuh yang kedua ya adalah al-inabah. Al-inabah artinya kembali. Dan juga telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, tingkatan inabah. Inabah itu kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Anibu, kembalilah kepada Rabb kalian. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Jadi separuh dari bagian agama ini tawakul, dan separuh yang keduanya adalah al-inabah. Kemudian beliau menjelaskan, fa inna ad-din isti'anatun wa ibadah. Agama kita ini ya, sungguhnya agama Islam ini, agama yang kita peluk ini adalah agama yang dibangun di atas dua hal, atau yang memiliki ya atau perkara yang dibangun di atas dua ibadah, dua prinsip yang mencakup dua ibadah. Yang pertama isti'anah, dan yang kedua adalah ibadah, memohon pertolongan dan ibadah. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kita beribadah, kita berusaha, dan kita memohon pertolongan kepada Allah. Itu juga yang terkandung dalam sabda Nabi SAW, ista'in billah, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Bersungguh-sungguh untuk meraih, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul wal isti'anah. Tawakal itu kata beliau isti'anah. Jadi tawakal sama dengan isti'anah. Ya. Tawakal sama dengan isti'anah. Sementara al-inabah, kembali kepada Allah, itulah ibadah. Yal ibadah. Jadi agama Islam, agama yang ya tidak terlepas dari isti'anah dan ibadah. Isti'anah itulah tawakul, dan inabah itulah ibadah. Dan kita hidup untuk ibadah, untuk berkarya, untuk bekerja, untuk beraktivitas ya, terutama dalam jalankan ibadah ketaatan kepada Allah. Nah,
kemudian semua hal itu tidak akan terrealisasi, terlaksana, kecuali bila hamba tawakal, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari cermati firman Allah, renungi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sabda Nabi yang kita bacakan tadi, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Ini isti'anah dan inabah, isti'anah dan ibadah. Ya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa kedudukan tawakal itu, kata beliau, awsa'ul manazil wa ajma'uha. Tingkatan ubudiyah yang paling luas dan yang paling mencakup. Ya. Jadi tingkatan ubudiyah itu bertingkat-tingkat ya, atau bermacam-macam. Ya. Kata beliau, awsa' al-manazil, tingkatan ubudiyah yang terluas itu, ya, dan yang paling ajma', mencakup seluruh makna ubudiyah itu adalah tawakal. Dan sifat tawakal ini, kata beliau, akan senantiasa ya bersemi, subur, ya, tumbuh menjadi kokoh dalam diri orang-orang yang melakukan atau melewati satu tahapan demi tahapan dalam tingkatan ubudiyahnya. Ya, karena begitu luas ya objek dari tawakal ini. Nah, begitu luas objek ya tawakal itu. Tentunya berbeda-beda ya apa yang menjadi tujuan seorang bertawakal dan maksud dia bertawakal. Nah, begitu juga wa kathrati hawaiji al-alamin, begitu banyak kebutuhan ya makhluk di alam semesta ini, manusia atau yang lainnya. Wa umumit tawakkul, dan tawakal yang mencakup ya umum tawakkul, wa wuqu'ihi minal mu'minin wal kuffar wal abrar wal fujjar wal tayr wal wahsh wal bahaim wa ahlus samawati wal ard al mukallafun wa ghairuhum fi maqamit tawakkul wa in tabayana muta'allaqu tawakkulihim. Subhanallah. Selama ini kita mungkin yang memahami tawakal itu orang beriman saja, gitu ya. Ternyata semua makhluk ini tawakal. Ya. Bertawakal. Ya. Bergantung kepada Sang Pencipta untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Maka tawakal itu ya muncul dari orang yang beriman. Bila tawakal tersebut muncul dari orang beriman, maka itu bernilai ibadah. Ya. Tawakal juga dari orang kafir. Kepada siapa mereka? Ya. Bergantung di dalam mencari kebutuhan hidup mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Wal abrar, orang-orang yang baik. Wal fujjar, orang yang bejat, orang yang jahat. Ya. Karena pada dasarnya mereka tidak bisa keluar dari kekuasaan dan ya kekuasaan dan juga keluar dari apa yang menjadi ya milik Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Mereka hamba. Tapi bedanya orang beriman, mereka tawakal berdasarkan iman mereka, maka mereka mendapatkan pahala di sifat tawakal tadi. Begitu orang-orang yang baik. Orang yang kafir, nanti mereka tidak beriman. Ya, mereka tidak keluar dari lingkaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan pada hakikatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kekuatan dan keahlian mereka. Nah, wat tayr wal wahsh, burung, ya, binatang buas dan hewan-hewan yang lainnya, semua hal itu mereka mendapatkan makanan, minuman, dan kebutuhan hidup mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlus samawat wal ard, bahkan ya penghuni langit dan bumi yang tugaskan, diwajibkan untuk beribadah atau yang selain mereka,
mereka sungguhnya berada dalam maqam tawakkul, posisi tawakal. Nah, kendati kata beliau berbeda-beda objek tawakal mereka. Berbeda-beda. Semua tawakal pada Allah. Tapi dalam tawakal tadi berbeda tujuan atau keinginan mereka. Taib. Oleh beliau menyebutkan bahawa para wali Allah, orang beriman dan bertakwa, orang-orang yang spesialis Allah Subhanahu wa taala, mutawakkiluna alaihi fi husuli ma yurdihim minhu. Mereka bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa fi iqamatihi fil khalq. Nah, dan juga bagaimana mereka bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah hamba Allah yang lainnya. Nah, Allah ridho kepada mereka. Nah, dan dalam kehidupan mereka selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bertawakal kepada Allah dalam keimanan, di dalam memperjuangkan agamanya, di dalam membela agamanya, dalam berjihad menghadapi musuh-musuh Allah, dan di dalam melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini adalah tawakal ahlul iman. Mereka bertawakal kepada Allah untuk melaksanakan keimanan, untuk membela dan memperjuangkan agama Allah, untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah, untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Mereka bertawakal kepada Allah dalam hal yang demikian itu. Ini tawakal ahlul iman, tawakal para wali Allah dan orang-orang yang spesialis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka, man yatawakkal alaihi fi istiqamati fi nafsi wa hifdhi halihi ma Allah farighan minan nas. Mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamatihi fi nafsi, untuk stabilitas dia dalam dirinya sendiri, dan menjaga kondisinya ma Allah selalu terjaga, farighan minan nas, berarti mungkin dia mengisolasi diri dari yang manusia gitu. Tapi dia menjaga dirinya bagaimana selalu bersama Allah, kendati secara interaksi dengan manusia mungkin kurang. Nah, itu yang diperhatikan, bagaimana dirinya selamat, stabilitas dia terjaga, kemudian bagaimana kondisinya juga bersama Allah terjaga, kendati mungkin mengisolasi diri dari yang lain. Taib. Kemudian setelah itu ada juga tawakal orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang ingin dia ketahui, yang ingin dia cari, berupa rezeki atau keselamatan, atau ditolong, mendapatkan pertolongan menghadapi musuhnya, atau dalam menghadapi istrinya atau anaknya dan yang sejenisnya. Dia juga bertawakal kepada Allah, dia minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghadapi semua itu. Dia mendapat ingin suatu pengetahuan atau sesuatu yang dicari, ingin mengetahui sesuatu, maka dia mohon pertolongan kepada Allah untuk mendapatkannya, untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan afiah, keselamatan, untuk menghadapi orang-orang yang tidak senang kepadanya, atau juga menghadapi bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, dan yang sejenisnya. Nah, ini juga adalah bentuk dari tawakal. Kemudian juga orang yang bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dicintai oleh Allah. Tapi dari sisi lain, apa yang tidak dicintai oleh apa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal-hal yang tercela, kezaliman, pemusuhan, berbuat dosa, kemungkaran. Ini ada orang-orang yang ingin mencari dan melakukan yang demikian itu. Tapi ingat, mereka mampu melakukan hal itu atas pertolongan siapa? Allah. Sehingga begitu mereka mendapatkan peluang untuk
melakukan apa yang menjadi keinginan jahat tadi, mereka merasa puas. Tapi pada hakikatnya mereka mampu melakukan dengan ada izin Allah dan pertolongan Allah. Bukan hanya semata-mata ya kekuatan mereka. Tapi tentu ya yang demikian itu adalah hal yang tercela. Tapi mereka mendapatkan kepuasan dalam melakukan yang menjadi tujuan mereka tadi, keinginan mereka. Nah, ini tentunya adalah objek tawakal yang tercela. Tapi tentunya mereka dalam hal itu semuanya tawakal kepada Allah. Apa maksudnya? Karena mereka hanya bisa melakukan hal itu. Ya, karena kan Allah yang mengizinkan, Allah yang memudahkan, Allah yang ya mentakdirkan hal itu bisa mereka lakukan. Nah, bahkan yang demikian itu terkadang ya lebih tinggi tingkat tawakal mereka daripada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, dengan kondisi yang seperti itu dan dimudahkan, mereka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka, itu yang selalu menggiring mereka untuk apa? Dosa, kemudian berbuat kejahatan, maka itulah yang menjadi sebab kehancuran mereka. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim bahwa tawakal yang paling utama itu fa afdalut tawakkul at-tawakkul fil wajib. Ya. Dan tawakal yang paling utama itu adalah tawakal dalam hal yang menjadi kewajiban. Kemudian beliau menjelaskan maksudnya wajibal haqqi wa wajibal khalqi wa wajiban nafsi. Ada 3 kewajiban. Kewajiban kepada Allah al-haq, kewajiban kepada sesama, dan kewajiban kepada diri. Ada 3 dimensi. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama, kita memiliki kewajiban ya dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, kewajiban kepada diri kita. Ya, diri kita memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Nah, kemudian kata beliau, wa awsa'uhu wa anfa'uhu, dan tawakal yang paling luas dan yang paling bermanfaat, at-tawakkul fit ta'thiri fil kharid bi maslahatin diniyatin aw daf'i mafsadatin diniyah, yaitu tawakal di dalam ya melahirkan, mewujudkan sesuatu yang ada efeknya di luar ya, yang berkaitan dengan kemaslahatan agama dan menolak ya atau menjauhkan, menyingkirkan berbagai kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan agama. Ini kata beliau adalah yang paling luas dan paling bermanfaat. Jadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemaslahatan yang berkaitan dengan agama kita. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya menjauhkan atau menjauhi, meninggalkan ya semua hal-hal yang akan mendatangkan kerusakan ya, kerugian dalam urusan agama kita. Nah, ya banyak urusan kita ada dunia dan agama. Tapi kata beliau yang paling bermanfaat, yang paling luas cangkupannya adalah tawakal yang melahirkan ya aksi untuk bisa mendapatkan kemaslahatan agama kita ya, dan juga untuk menolak mafsadah ya diniyah, kerusakan urusan agama. Maka untuk ya mendapatkan kebaikan dalam urusan agama kita, kepada siapa kita mohon pertolongan? Apakah hanya cukup mengandalkan ya kepintaran kita, kecerdasan kita, kemampuan kita dalam atau keahlian kita dalam ilmu agama, atau kekuatan kita hanya dalam beribadah? Tidak cukup. Semua kemaslahatan kita dengan izin Allah. Allah yang membimbing kita, Allah yang memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai kemaslahatan tadi. Begitu juga banyak di sana kerusakan-kerusakan yang mungkin akan membahayakan agama kita. Maka kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah dalam mendapatkan hal itu. Wa huwa tawakkulul anbiya fi iqamati dinillah wa daf'i masadil mufsidin fil ardh.
wa huwa tawakkulu warasatihim. Kata beliau, dan inilah tawakalnya para nabi dan dalam menegakkan agama Allah, dalam membela agama Allah, dan menolak segala bentuk kerusakan yang dilakukan oleh orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Dan inilah tawakal juga para pewaris Nabi. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, tawakal, tingkatan manusia dalam tawakal itu akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat atau semangat mereka dan tujuan mulia dan baik mereka. Nah, ada yang tawakal hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, ada yang bertawakal hanya untuk mendapat sesuatu yang sesuatu yang sedikit untuk kebutuhan dirinya. Mungkin sepotong roti gitu, sampai beliau menyebutkan husuli raghibin. Dan semua hal itu akan terrealisasi, akan dapatkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu hal yang menjadi catatan beliau di sini, perlu kita perhatikan, kata beliau, wa man sadaqa tawakkuluhu 'ala Allah fi husuli syai'in nalahu. Fa in kana mahbuban lahu mardiyan kanat lahu fihi al-aqibatul mahbudah. Wa in kana maskhutan mabghudan kana ma hasala lahu bitawakkulihi madarratan alaihi. Kata beliau, barang siapa yang jujur dalam tawakalnya, sadiqun ma'allah, dalam bertawakal untuk mendapatkan sesuatu, maka pastilah dia akan mendapatkannya. Jujur. Nah, terkadang kita ini mungkin tingkat kejujurannya, sidq ma'allah bitawakkul, tidak sempurna tawakal kita. Nah, jika sesuatu yang dapatkan tadi adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendatangkan efek yang baik dalam kehidupannya. Aqibah mahbudah. Jika sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka tentu apa yang dia dapatkan dengan tawakal dia kepada Allah adalah kerusakan baginya, kemudaratan baginya. Jika ada sesuatu yang mubah, dia tawakal kepada Allah dalam mendapat sesuatu yang mubah, maka kata beliau, hasalat lahu maslahatut tawakkul duna maslahati ma tawakkal. Dia mendapatkan kebaikan dari sisi tawakal dia. Akan tetapi kemaslahatan ma tawakkal, objek yang menjadi tujuan dia tawakal tadi tidak mendapatkan. Kenapa? Hanya sesuatu yang mubah. Nah, in lam yasta'in bi ala ta'atihi, jika suatu yang mubah yang dia dapatkan itu tidak digunakan untuk membantu dia, memudahkan dalam melakukan ketaatan. Baik, saya ingin berikan contoh untuk memahami permasalahan. Suatu yang mubah, kita makan, minum, tidur, mubah. Siapa yang bisa mengizinkan kita bisa makan, bisa minum, bisa tidur? Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang mubah. Kita mencari makan, minum, tawakal kepada Allah. Tapi bila kita mendapatkan makanan, minuman yang merupakan kebutuhan diri kita, bila yang demikian itu tidak menjadi sarana untuk memudahkan kita melakukan kebaikan, maka tentu tidak banyak manfaatnya, hanya sebatas terpenuhi kebutuhan fisik, tapi ternyata tidak berefek kepada kemaslahatan agama. Nah, ini tentu merugi kita. Jangan sampai kita hanya makan minum untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Tapi begitu hilang rasa lapar dahaga, kita menjadi lebih atau kuat untuk beribadah. Maka sesuatu yang mubah tadi terlaksana dengan izin Allah, kita mendapatkan manfaat dalam urusan agama kita. Seperti itu. Nah, Imam Nuqayyim menukil perkataan Imam Ahmad bahwa tawakal itu adalah amalul qalbi. Betul. Nah, tawakal itu adalah amalul qalbi. Sebagian ulama mengatakan Yahya bin Mu'adz
Ditanya, kapan seseorang itu dikatakan mutawakkilan? Beliau mengatakan, idza radiya billahi wakilan, apabila dia itu ridha kepada Allah sebagai wakil, ya, penolong. Ya, nah. Ada yang mengatakan juga tawakal itu as-siqa billah, betul percaya kepada Allah. Ini yang harus ditanamkan. Ya, bahwa dalam setiap ya kasus yang terjadi, permasalahan yang muncul yang kita hadapi dalam hidup ini, pasti semua ada hikmah. Maka thiqah billah, percaya kepada Allah, jangan ragu. Apalagi kita yang berada di atas jalan kebenaran, ya, ingin mencari ridha Allah, ingin mencari keberkahan dalam hidup ini, ya, jangan pernah ragu. Ya, hendaklah senantiasa berhusnuzan kepada Allah, yakin bahwa tidak satu pun permasalahan kita hadapi dan pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Yakin kepada Allah. Maaf. Ini yang harus kita tanamkan diri kita. Bi'inillah. Ya. Tidak lama dari permasalahan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, akan ditemukan, ya, solusinya. Thiqah billah, percaya kepada Allah. Ya. Allah yang memiliki dunia dan seluruh isinya. Kekayaan Allah yang tiada batas. Ghaniyun hamid. Ya, Allah yang menghendaki apa yang diinginkannya, atau terjadi apa yang diinginkannya. Ya, tidak sesuatu yang mustahil dalam ilmu dan kekuasaan Allah. Nah, maka thiqah billah itu menunjukkan, ya, tingkat tawakal seorang hamba yang tinggi. Thiqah billah. At-tuma'nina ilaihi, rasa tenang, tentram jiwa, ya, dengan Allah. Ya, jangan bimbang, jangan ragu. Ada Allah. Kendati Allah mengambil orang yang mungkin jadi pegangan hidup kita, ya, tumpuan hidup kita. Tapi ingat, mereka makhluk. Pastilah akan berakhir dengan kematian. Tapi Allah Al-Hayy, la yamut. Allah Maha Hidup. Tidak akan pernah mati. Ya, yang selalu menjaga hambanya, mencukupkan kebutuhan hidupnya. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita mohon pertolongan. Allah tempat kita mengadu. Mengangkatkan semua kebutuhan dan hajat kita kepadanya. Kenapa ragu? Kenapa bimbang? Kenapa khawatir? Tapi disinilah kita dilatih, dituntut, yang menjadi permasalahan kita ini mungkin, ya, masih proses untuk sampai tahapan, ya, membangun thiqah billah, kepercayaan kepada Allah. Ya. Ini yang harus terus kita tingkatkan. Makanya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita memiliki Allah yang mengetahui segala hal. Ya, yang di tangannya seluruh kebaikan, tangannya seluruh kemudahan, semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, satu hal yang juga dijelaskan Imam Ibnu Qayyim di sini, bahwa semuanya, ya, sepakat bahwa tawakal itu la yunafil qiyam bil asbab. Ini yang perlu diperhatikan juga. La yasihu illa ma'al qiyam biha, wa illa fahuwa batalatun wa tawakkulun fasid. Kata beliau, semua kaum, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama ini, apalagi ma'rifah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka selalu bercentang masalah a'malul qulub, bagaimana kondisi hati dan jiwa manusia. Al-ulama al-arifuna billah, ya, ahli al-ilm wa ahli ma'rifah billah azza wa jal, mereka semua sepakat, ya, bahwa at-tawakkul la yunafil qiyam bil asbab. Tawakal kepada Allah itu tidak bertentangan, ya, dengan melakukan atau dengan usaha melakukan sebab-sebab sarana yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita. Tidak bertentangan. Ya. Bal la yasih, bahkan la yasih, tidaklah sah atau tidaklah benar, ya, tawakal itu kecuali ma'al qiyam biha, dengan melaksanakan, ya, sebab-sebab tersebut. Artinya tawakal dan usaha itu kesimpulannya. Bertawakal dan berusaha. Jangan hanya tawakal dan tidak usaha. Ya. Jika tidak, ya,
terpenuhi dalam tawakal tadi, ada tawakal bergantung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, kemudian berusaha, itu kata beliau batalah, pengangguran. Ya. Wa tawakkulun fasid, itulah tawakal yang tidak benar. Ingat, ya, tawakal kepada Allah tidaklah sempurna, ya, tidaklah benar tawakal tadi kecuali dengan usaha. Maka bertawakal dan berusaha. Kemudian juga ditambah lagi satu hal, berdoa. 3 hal ini. Bila kita jalani 3 hal ini, hidup ini semua akan, ya, kita dapatkan dengan segala kemudahan. Kita akan merasakan kemudahan tadi. Yang pertama tawakal, kemudian usaha, doa. Ya. Atau tawakal, ini semuanya sudah masuk doa tadi. Karena tawakal itu mohon pertolongan kepada Allah. Ya, tawakal dan usaha. Nah, inilah makna juga sabda Nabi SAW tadi kita sampaikan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh melakukan, mendapatkan, melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu dalam urusan agama dan dunia. Kemudian kita harus ista'in billah. Jangan lupa mohon pertolongan. Jadi Rasul menggabungkan antara, ya, usaha dan tawakal. Ya. Usaha dan memohon pertolongan. Itulah tawakul. Jadi tawakul itu gabungan antara tawakal, yaitu berserah pada Allah, mohon pertolongan, dan usaha. Nah, kemudian beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan tawakal. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa kita bahas tingkatan tawakal. Ada kurang lebih atau 8 tingkatan yang beliau sebutkan. InsyaAllah membutuhkan waktu yang lebih panjang, ya, karena waktu sangat terbatas. Maka dari apa yang disampaikan tadi, sebagai kesimpulan, ya, bahwa tawakal adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, ya, kendati berbeda, ya, objek tawakalnya. Nah, tapi semua bertawakal kepada Allah. Orang-orang beriman, tawakal mereka adalah untuk mempertahankan iman mereka, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi urusan dunia dan agama mereka, untuk membela agama Allah, memperjuangkan kebenaran. Ya, tawakalnya ahlul iman pada Allah artinya mereka bergantung kepada Allah untuk meraih seluruh kebaikan dunia dan akhirat, ya, dengan mereka bersungguh-sungguh dalam berusaha. Tawakal dan usaha, ya, itulah hakikat, atau memohon pertolongan dan usaha, itulah hakikat tawakal yang benar. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Barakallahu fikum. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan berkaitan dengan bab tawakal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keberkahan di pertemuan kita, sehingga ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan bacakan Ustaz dari pesan singkat telah masuk. ya. Hamba Allah yang bertanya, Ustadz, saya memiliki mertua yang ibadahnya rajin, namun seringkali dalam perjalanan hidupnya minta tolong kepada kiai atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kiai tersebut memberikan rajah yang dipercaya dapat menolong dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Saya silakan. Ya, terima kasih. Ini, ya, fenomena mungkin bukan, ya, dari satu penanya saja, kita juga mendapatkan dari banyak kasus, ya, pertanyaan juga disampaikan. Dia ibadah, ya, dalam pernyataan rajin ibadah, mungkin sholatnya begitu. Tapi dalam setiap permasalahan dihadapi, bukannya pergi, ya, khusyuk tadarruk, memohon kepada Allah, pergi kepada mungkin orang-orang yang dia kultuskan, dia enggak sebagai orang soleh lah, atau orang yang memiliki karamat, atau mungkin dinamakan wali lah, atau dan sejenisnya, ya, atau orang soleh dengan istilah mungkin ustadz kah, atau kiai kah, atau buya kah, begitu, ya. Lalu mengadukan permasalahan yang dihadapi. Sang guru tadi, buya tadi memberikan mungkin raja-raja atau mantra-mantra, atau mungkin, ya, yang sejenisnya untuk dibaca dan diamalkan. Dan demikian itu akan menyelesaikan permasalahannya. Subhanallah, ya, dua hal yang kontradiksi. Dia beribadah kepada Allah. Apa arti ibadah? Ya, ibadah kepada Allah bukan hanya sekadar gerak-gerik kita dalam sholat, ya.
keyakinan kita bergantung kepada tawakal ibadah, memohon pertolongan ibadah, gitu ya. Kita ruku, sujud ibadah, puasa, ya, misalkan ibadah. Semua itu hanya untuk Allah. Maka begitu kita salat, inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi bil alamin. Dalam kita berdoa mohon pertolongan ibadah, berdoanya kepada Allah. Na'am, fala tad'u ma'allahi ahada. Ud'uni astajib lakum. Ya. Jadi begitu kita datang memohon kepada seseorang untuk ya memberikan solusi kepada kita, kemudian diberikan ya raja-raja seperti itu atau mantra-mantra yang harus dibaca, ya, dan itu harus kita amalkan, maka sesungguhnya dia telah memalingkan hati kita kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kebaikan tadi. Ini adalah bentuk dari kesyirikan, ya. Kesyirikan yang bagaimana, Ustaz? Bisa menjadi syirik besar dan bisa menjadi syirik kecil. Ya. Dia akan menjadi syirik besar yang akan mengeluarkan seseorang dari Islam, akan menghancurkan syahadat la ilaha illallahnya, ya. Apabila dia meyakini bahwa raja-raja yang ya mantra-mantra yang diberikan oleh sang kiai tadi dan seterusnya, ya, diyakini itulah yang menyelesaikan permasalahan hidup, itulah yang menjadi solusi dalam problematika hidupnya. Itulah yang mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Bila keyakinan sampai ke tingkat demikian itu, ini namanya syirik besar. Syirik besar konsekuensinya kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka segera bertobat kepada Allah. Tinggalkan demikian itu. Tapi bila hanya sebatas meyakini itu sebagai media saja, memang Allah yang menyelesaikan permasalahan dia. Allah yang menyelamatkan. Allah yang memenuhi kebutuhan hajatnya. Allah yang memberikan solusi terhadap problematika hidupnya. Tapi ini sebabnya, perantara raja-raja yang diberikan oleh sang kiai tadi misalnya, atau yang orang-orang yang istilah mereka orang pintar lah atau orang macam-macam begitu ya. Bila sampai kepada tingkatan keyakinan seperti itu, ini terjatuh kepada syirik kecil. Tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi sangat berbahaya. Dia akan menjerumuskan, terus akan menggiring seseorang sampai kepada ya membatalkan tauhidnya. Dan tidak dilakukan itu telah menodai ketulusan tauhidnya, kesucian akidahnya, dan ini sangat berbahaya. Jadi intinya ini bertentangan dengan ucapan la ilaha illallah. Maka tidak benar. Ya. Maka sebagai yang disampaikan tadi, thiqah billah. Semua yang terjadi dengan izin Allah. Ya, tidak ada manfaat dari mantra-mantra tadi, raja-raja tadi. Tidak ada. Karena Allah tidak menjadikan yang demikian itu sebagai sarana, media, atau sebab untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Allah memerintahkan kepada kita sebab untuk mendapatkan kebaikan, berdoa. Bila mendapatkan kesulitan, berdoa kepada Allah. Ya. Kata Nabi SAW, wa idza sta'anta, wasiat kepada Ibnu Abbas, idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu memohon kepada Allah. Ya. Apabila mohon pertolongan, ya mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bertentangan dengan apa yang diucapkan dalam solatnya. Tadi sampaikan dia rajin solat, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, rajin solat. Tapi dibaca dalam solat apa yang dibaca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ada masalah, bukan iyyaka nasta'in lagi kepada Allah. Meminta bantuan-bantuan yang atau mencari sarana-sarana atau wasilah-wasilah untuk ya menyelesaikan masalah hidupnya. Ini bertolak belakang, kontradiksi antara diucapkan dengan perilaku. Maka ini jelas tidak benar. Maka bersegeralah bertobat kepada Allah dari perbuatan demikian itu, dan jangan dilakukan lagi karena tidaklah akan mendatangkan kebaikan, bahkan akan menjerumuskan ke dalam waliyadzubillah kesyirikan besar atau kecil. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami bacakan kembali, Ustaz, dari Ridwan Jamaluddin yang bertanya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an, tapi tujuan utamanya untuk kepentingan dunia dan urusan dunianya, Ustaz? Ya. Terima kasih kepada Pak Ridwan Jamaluddin ya. Semoga selalu mendapatkan
ridha Allah ya, ridwan, dan juga menjadi sesuatu yang indah dalam agama, jamaluddin ya, keindahan. Taib, keridhaan Allah, keindahan agama tadi ya diraih tentu dengan kebaikan dunia dan akhir. Bagaimana seorang dengan ya berdoa menggunakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ya doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim untuk yang mendapatkan kebaikan dunia dan agama, begitu ya. Begitu saja pertanyaan seperti itu. Nah, maka jawabannya tidak ada masalah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang beriman antara doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia meminta kebaikan dunia dan akhirat. Jadi bila terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis doa memohon kebaikan dunia dan akhirat, tidak ada masalah. Bahkan kita membutuhkan hal itu, ya, bahwa di dalam berdoa kita berharap kebaikan dunia dan akhirat, ya. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya. Ini doa yang mencakup urusan dunia dan akhirat. Dalam urusan dunia juga mohon keberkahan pada Allah. Wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, keberkahan anak, keluarga, keturunan dalam urusan ya dunia ini. Kemudian jadikan kami sebagai ya panutan dalam kebaikan, begitu. Jadi tidak ada masalah ya dalam hal ini. Bahkan Nabi juga SAW dalam doanya menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirah. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ash wa aslih akhirati allati ilaiha ma'adi. Allahumma ja'il hayata ziyadatan li fi kulli khair wa mutarahatan min kulli syarr. Meminta kebaikan dunia, kebaikan agama terlebih dahulu, kemudian dunia, kemudian akhirat, tempat kita kembali, dan Allah jadikan ya kematian itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Jadi tidak ada masalah, akan tetapi hendaklah menjadi prioritas utama kita adalah kebaikan agama. Ya, kebaikan agama. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat Abu Salman di Tangerang, Ustaz. Nah, izin bertanya, dalam mengamalkan sikap tawadu ini, Ustaz. Tawakal, tawakal kepada Allah. Kita diupayakan untuk juga ikhtiar. Nah, seberapa besar persentase dari ikhtiar dan tawakal ini? Syukron barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih kepada Abu Salman ya. Di mana tadi? Tangerang, Ustaz. Tangerang. Barakallahu fiik Abu Salman ya. Jadi sejauh mana ya, sebesar apa persentase antara tawakal dengan ikhtiar? Ya. Ikhtiar yaitulah usaha. Maka tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa tawakal yang benar itu adalah memohon pertolongan kepada Allah dan berikhtiar, berusaha. Jadi itulah hakikat dari tawakal. Itulah hakikat dari tawakal. Jadi dengan istilah ikhtiar, memilih, atau dengan usaha, ya hakikatnya sama. Kita berikhtiar berarti kan berusaha. Tawakal kepada Allah, kemudian ikhtiar. Ya, tawakal. Kemudian berikhtiar, ya, mengetahui atau mewaspadai hal-hal yang akan menghambat atau akan merugikan, hal yang akan mengganggu, maka kita tinggalkan. Kemudian mengetahui bagaimana kiat-kiat atau tips-tips atau untuk melakukan ya bisa mewujudkan sesuatu, kita lakukan. Ada teorinya ya. Kemudian bagaimana caranya, itu kan bagian dari tawakal, ikhtiar kita. Nah, jadi kita berusaha. Jadi tawakal itu kembali kita sampaikan adalah kita memohon pertolongan kepada Allah, kemudian berikhtiar, berusaha. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin persentasenya ya, ini ya 50-50 gitu ya. Tawakal, kemudian ikhtiar, ya separuhnya tawakal, kemudian ya ikhtiar. Tapi ingat, kalau secara faktanya,
Secara faktanya, kalau kita ingin jujur, sebaik apapun usaha kita, ya, sematang apapun rencana kita, tapi kalau ya Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Tapi sudah menjadi sunnatullah untuk meraih sesuatu, ada usaha. Sesuai dengan kesungguhan kita dalam berusaha dan juga thiqah kita billah, ya, percayanya kita kepada Allah, husnul dzan billah, disitulah juga ya kita akan mendapatkan kemudahan untuk ditolong oleh Allah, mendapatkan kemudahan untuk ya meraih apa yang menjadi tujuan kita. Jadi keduanya memiliki persentase yang besar, ya. Tapi kalau lebih kita ingin jujur, maka tentu persentase tawakal itu lebih tinggi. Semua kenapa? Karena itu semua dengan izin Allah. Tapi tidak mungkin terlaksana meraih apa yang kita inginkan kecuali dengan usaha. Jadi ada usaha, kemudian ya sebelumnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikian, ya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ya itu yang menjadi mungkin pertanyaan terakhir, ya. Iya. Seperti itu karena waktu yang selalu membatasi kita. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah.